Ketika Perdana Menteri baru Inggris Andy Burnham mengunjungi Ukraina pada 24 Agustus, dia sudah menyiapkan sesuatu yang akan membuat Rusia marah sekaligus menyenangkan Ukraina. Burnham tidak membuang waktu untuk mengungkapkan apa sebenarnya sesuatu itu. Inggris akan memberikan informasi rahasia kepada Ukraina terkait sistem senjata yang cukup kuat untuk menyebabkan kerusakan serius pada Rusia. Pasukan Putin sudah sangat tahu apa yang bisa dilakukan senjata ini. Sekarang Ukraina akan bisa membuat senjata itu sendiri. Rusia sangat marah. Rusia sudah mulai bergerak dan melontarkan ancaman untuk mencoba menakut-nakuti Inggris agar menjauh dari Ukraina. Tapi semua itu tidak berhasil, memaksa Putin menghadapi kenyataan bahwa strategi jarak jauh Ukraina baru saja meningkat. Pengumuman besar Burnham adalah bahwa Inggris akan menyerahkan teknologi dan informasi rahasia yang akan memungkinkan Ukraina membuat rudal Storm Shadow sendiri. Rudal jelajah ini, yang juga diproduksi di Prancis dengan nama Scalp, akan memungkinkan Ukraina memberikan daya tembak lebih besar terhadap sasaran berbenteng ratusan kilometer melampaui perbatasan dengan Rusia. Inggris telah meresmikan semua ini dengan sebuah pengumuman resmi setelah pernyataan Burnham, yang mana Menteri Pertahanan Inggris Luke Pollard menyatakan, dan saya katakan langsung kepada mereka, seperti yang saya katakan sekarang, bahwa kami akan berdiri bersama mereka selama diperlukan. Itu adalah sebuah komitmen, bukan hanya karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan, tetapi juga karena keamanan Ukraina adalah keamanan kita juga. Pengumuman ini datang setelah hal serupa yang dilakukan Prancis untuk Ukraina sebulan sebelumnya. Pada 14 Juli, berita muncul bahwa Prancis telah memberikan lisensi produksi beberapa senjata utama kepada Ukraina, termasuk rudal pertahanan udara Aster, bom berpemandu ASM Hammer, dan rudal Scalp. Dalam kasus yang terakhir, Prancis dan Ukraina bertujuan untuk mendirikan lini produksi rudal Scalp Storm Shadow di Inggris pada akhir tahun 2026, memungkinkan Ukraina untuk berinvestasi dan membangun versi rudal mereka sendiri untuk digunakan melawan Rusia. Langkah terbaru Inggris menghilangkan satu-satunya hambatan yang menghalangi pendirian lini produksi ini. Sebelum kami menjelaskan lebih lanjut, jika Anda ingin mendukung acara militer ini, silakan berlangganan dan beritahu pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Dan jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak dari saluran ini, pertimbangkan untuk menjadi anggota untuk mendapatkan akses ke konten eksklusif. Seperti yang dilaporkan oleh The War Zone atau TWZ, Inggris telah memberikan izin kepada MBDA, kontraktor pertahanan di balik Storm Shadow, untuk merilis informasi rahasia terkait komponen buatan Inggris yang digunakan dalam rudal tersebut. Itulah hambatan yang baru saja hilang. Ukraina sudah memiliki lisensi dari Prancis. Ukraina perlu mengetahui apa saja yang disumbangkan Inggris untuk rudal-rudal ini, dan yang terpenting juga perlu membuat kesepakatan dengan produsen komponen-komponen tersebut agar dapat menjalankan lini produksinya sendiri. Pada akhirnya, pengumuman Burnham adalah tentang transfer teknologi. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Inggris akan mendapatkan sesuatu sebagai imbalan karena memberikan informasi rahasia ini kepada Ukraina, dan Anda akan segera mengetahui apa itu. Untuk produksi, pertanyaan besarnya sekarang adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan Ukraina untuk mulai membangun rudal Storm Shadow mereka sendiri sekarang setelah hambatannya dihilangkan. Prancis dan Ukraina ingin produksi sudah dimulai pada akhir tahun 2026. Tetapi ini tidak sesederhana memberi lampu hijau lalu rudal langsung dibuat. Ini bukan soal keahlian teknis Ukraina. Seperti yang dikatakan Kia Giles, seorang peneliti asosiasi di lembaga think tank Chatham House, para ahli teknis Ukraina kemungkinan besar sudah memiliki kemampuan untuk membangun senjata canggih seperti Storm Shadow, asalkan mereka memiliki cetak birunya. Ukraina, di bawah tekanan berjuang dalam perang demi kelangsungan hidup bangsa, telah mengembangkan industri pertahanan yang sangat gesit, sangat termotivasi dan tersebar luas, yang jauh lebih maju dalam hal adaptasi terhadap kebutuhan saat ini dibandingkan dengan beberapa industri pertahanan sejenis di Eropa Barat, termasuk Inggris, kata Giles. Jadi hambatannya, jika memang ada, bukanlah keahlian teknis. Hambatannya adalah aspek praktis untuk memulai dan menjalankan produksi. Al Jazeera melaporkan bahwa target produksi dimulai pada tahun 2026 mungkin tidak realistis. Al Jazeera menunjukkan perkiraan yang menyebutkan bahwa membangun satu batch baru rudal Storm Shadow bisa memakan waktu sekitar 2 tahun, baik karena kompleksitas rudal tersebut maupun karena fasilitas mungkin harus dibangun dan kontrak pengembangan harus diberikan. Tantangan rantai pasokan juga bisa berperan. Storm Shadow menggabungkan beberapa teknologi Amerika Serikat yang berarti Ukraina, Inggris, dan Prancis mungkin harus meminta persetujuan Amerika sebelum produksi benar-benar mendapat lampu hijau. Namun belum jelas apakah kebutuhan persetujuan dari Amerika Serikat ini juga berlaku untuk produksi rudal oleh Ukraina. Selain itu, Ukraina telah beberapa kali menunjukkan bahwa mereka dapat mengembangkan sebuah senjata dari konsep hingga produksi dalam waktu yang sangat singkat. Ketika Ukraina sudah memiliki cetak birunya, seperti yang sekarang telah diberikan oleh Inggris dan Prancis, ada kemungkinan besar bahwa Ukraina akan menemukan cara untuk mempercepat proses produksi yang biasanya memakan waktu jauh lebih lama bagi negara-negara barat, seperti yang disarankan Giles. Ini adalah tantangan yang akan dihadapi dan diatasi Ukraina seiring waktu. Berita besarnya adalah bahwa sekarang Ukraina hampir memiliki semua komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi sebanyak mungkin rudal Storm Shadow yang mereka inginkan untuk digunakan melawan Rusia. Itu penting karena beberapa alasan. Storm Shadow sangat kuat dan Ukraina sudah tahu persis apa kemampuannya dan bagaimana cara menggunakannya dengan efektif.
Detail dasar tentang Storm Shadow berasal dari Missile Threat dan CNN. Mereka mengatakan bahwa rudal ini dapat diluncurkan dari kapal, kapal selam, dan pesawat, dengan pesawat sebagai pilihan yang paling mungkin bagi Ukraina. Dengan panjang 5,1 meter dan berat peluncuran 1.300 kg. Storm Shadow menggunakan sistem propulsi turbojet untuk membawa hulu ledak penembus bahan peledak tinggi seberat 400 kg hingga 550 km dari lokasi peluncuran. Setelah diluncurkan, Storm Shadow menggunakan kombinasi GPS, sistem navigasi internal, dan referensi medan. Semuanya dikombinasikan dengan pengenalan target otomatis dan pencari inframerah untuk mengarah tepat ke sasaran. Cuaca tidak memengaruhi Storm Shadow, begitu juga dengan kondisi malam hari. Ukraina dapat meluncurkan rudal ini kapan saja terhadap berbagai target dan merasa cukup yakin akan mengenai sasaran berkat presisi Storm Shadow. Ini bukan sekedar teori. Ukraina telah menggunakan Storm Shadow selama sebagian besar perang dengan Rusia dan berhasil menghancurkan beberapa target penting dalam prosesnya. Sebelum perjanjian baru ini, Inggris dan Prancis telah menyediakan rudal Storm Shadow dan Scalp kepada Ukraina dari persediaan mereka sendiri. Ukraina sudah memiliki berbagai platform untuk meluncurkan Storm Shadow, termasuk jet tempur Mirage 2000 dan pesawat tempur era Soviet yang telah dimodifikasi milik mereka sendiri, termasuk Su-24. Dan platform-platform tersebut sudah sering digunakan dengan baik melawan Rusia. Armada Laut Hitam telah merasakan kekuatan rudal-rudal ini. Selain serangan terhadap kapal perang individu, Ukraina telah menggunakan Storm Shadow untuk menyerang bekas markas armada di Sevastopol pada September 2023. Serangan-serangan seperti inilah yang memaksa Rusia meninggalkan pangkalan angkatan lautnya di Crimea dan pindah ke pelabuhan Novorossiysk yang relatif lebih aman, karena tetap berada dalam jangkauan Storm Shadow dianggap terlalu berbahaya. Ukraina juga telah menggunakan rudal Storm Shadow untuk menyerang sasaran yang dibentengi di wilayah pendudukan dan daerah perbatasan Rusia. Oktober 2025 menunjukkan hal itu ketika Ukraina berhasil melakukan serangan terhadap pabrik kimia Rusia di Bryansk menggunakan rudal Storm Shadow. Secara keseluruhan, BBC melaporkan ada sekitar 225 pangkalan Rusia yang dapat menjadi target Ukraina dengan Storm Shadow, dengan asumsi mereka memiliki persediaan rudal yang cukup untuk melakukannya. Persediaan itulah yang bisa dihasilkan dari berbagi informasi rahasia oleh Inggris ini. Dan masih ada lagi. Pada tanggal 22 Agustus, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan perubahan pada strategi pertahanan udara Ukraina. Daripada mencoba menembak jatuh rudal balistik Iskander Rusia yang berbahaya, yang kini sulit dilakukan karena Ukraina kekurangan rudal pencegat, sebagai gantinya, Ukraina akan mulai menargetkan lokasi peluncuran yang digunakan Rusia untuk mengirimkan rudal-rudal ini ke Ukraina sejak awal. Ukraina sudah mulai mengikuti strategi ini karena pengumuman Zelensky disertai dengan konfirmasi serangan terhadap lokasi peluncuran Iskander di wilayah perbatasan. Apa hubungannya ini dengan Ukraina yang bisa membuat rudal Storm Shadow sendiri? Semuanya berkaitan dengan jangkauan. Menurut Missile Defense Advocacy Alliance, rudal Iskander memiliki jangkauan sekitar 400 hingga 500 km. Itu berarti lokasi peluncuran Rusia harus berada dalam jangkauan ini dari wilayah Ukraina agar rudal Iskander bisa efektif. Sekarang pikirkan kembali tentang jangkauan Storm Shadow. Pada jarak maksimalnya, rudal jelajah ini bisa menyerang target hingga 500 km jauhnya. Potongan-potongan teka-teki ini sangat cocok. Ukraina perlu menghancurkan lokasi peluncuran Iskander. Dengan Storm Shadow, mereka mendapatkan rudal yang bisa menghantam lokasi peluncuran tersebut di wilayah perbatasan dan wilayah pendudukan. Satu-satunya solusi bagi Rusia adalah menarik lokasi peluncuran keluar dari jangkauan Storm Shadow. Tetapi itu juga berarti bahwa rudal Iskander tidak bisa menjangkau Ukraina. Rusia akan berada dalam posisi sulit jika melakukannya dan juga jika tidak melakukannya. Entah Rusia membiarkan lokasi peluncuran tetap di tempat dan siap dihancurkan oleh Storm Shadow, atau Rusia mundur dan memberikan pukulan besar terhadap strategi rudal balistiknya sendiri. Jadi, pengumuman Inggris ini merupakan situasi yang saling menguntungkan bagi Ukraina, tetapi juga merupakan kemenangan bagi Inggris sendiri. Kami sudah menyebutkan bahwa transfer teknologi ini tidak sepihak. Inggris mendapatkan sesuatu sebagai imbalan atas kemurahan hatinya. Itu sebenarnya adalah hal yang baik untuk Ukraina, dan kami akan menjelaskan alasannya sebentar lagi. Sebelum itu, ini adalah pengingat bahwa Anda sedang menonton acara militer. Jika ini adalah jenis wawasan yang ingin Anda lihat, pastikan Anda sudah berlangganan saluran ini dan mengaktifkan notifikasi agar Anda bisa menonton lebih banyak video harian kami. Dalam laporannya tentang langkah terbaru Inggris, Aviationist mengungkapkan bahwa Ukraina akan memberi Inggris akses ke laboratorium AI Avengers miliknya sebagai imbalan atas data teknis Storm Shadow. Kesepakatan ini merupakan bagian dari kemitraan 100 tahun antara Inggris dan Ukraina, dan ini berarti Inggris mendapatkan akses ke platform AI yang menyediakan data dunia nyata yang dikumpulkan dari kamera dan sensor inframerah yang dipasang di seluruh Ukraina. Data ini digunakan oleh Ukraina untuk melatih model AI-nya, sehingga memungkinkan mereka mendeteksi target secara mandiri. Bagi Inggris, kemampuan pelacakan seperti ini sangat penting. Inggris memiliki kekhawatiran sendiri terkait kemungkinan konflik dengan Rusia, dan mereka menginginkan teknologi apapun yang dapat memudahkan sistem senjata Inggris untuk menargetkan apapun yang mungkin dibawa Rusia ke medan perang. Menteri Pertahanan Inggris Wes Streeting telah menyoroti apa arti hal ini. Ukraina mendorong kemajuan inovasi pertahanan saat mereka dengan berani melawan invasi ilegal Putin.
mulai dari mendukung dengan peralatan militer dan pelatihan hingga mengembangkan bersama teknologi mutakhir. Inggris akan berdiri bahu-membahu dengan Ukraina selama diperlukan. Dia menyatakan, sebelum menambahkan, dengan menggabungkan ilmuwan, insinyur, dan perusahaan teknologi terkemuka Inggris dengan pengalaman dan data unik Ukraina di medan perang, kita akan memperkuat pertahanan dan keamanan kedua negara kita. Dan itulah sebabnya ini baik untuk Ukraina. Apa yang sekilas terlihat seolah Inggris hanya memberi sesuatu jika mendapat imbalan, sebenarnya adalah tanda bahwa diplomasi drone Ukraina membuahkan hasil melalui integrasi yang lebih dalam dan kerjasama yang ditingkatkan dengan mitra yang dapat membuat Ukraina lebih kuat. Tahun 2026 telah menjadi tahun ketika investasi tanpa henti Ukraina dalam membangun drone yang lebih kuat dan lebih cerdas benar-benar mulai membuahkan hasil, baik di medan perang maupun dari segi dampak drone-drone tersebut terhadap kemampuan Ukraina untuk bernegosiasi dengan para mitranya. Ukraina telah mampu menggunakan drone-nya untuk membangun hubungan dengan negara-negara Teluk yang terdampak oleh imbas operasi Epic Fury di Iran. Forbes menambahkan bahwa Ukraina sekarang sedang membangun hubungan dengan Azerbaijan yang sebagian didasarkan pada kemampuan Ukraina untuk membuat jenis drone yang mampu melindungi dari serangan Rusia. Apa yang kita lihat dengan Inggris mendapatkan akses ke Avengers AI Labs hanyalah contoh lain dari drone Ukraina yang membuktikan betapa bergunanya negara tersebut sebagai mitra pertahanan dan kolaborator. Anda juga bisa mengatakan hal yang sama tentang Inggris yang mempercayakan rahasia Storm Shadow kepada Ukraina. Itu menunjukkan tingkat kepercayaan yang telah diperjuangkan dengan susah payah oleh Ukraina. Dan di luar diplomasi drone Ukraina, ini hanyalah contoh lain dari banyaknya kerjasama yang semakin dalam antara Ukraina dan Inggris dalam pertempuran melawan Rusia. Kami sudah menyebutkan perjanjian kemitraan 100 tahun itu. Kedua negara juga telah menandatangani perjanjian kerjasama keamanan pada tahun 2024, perjanjian kemitraan strategis tahun 2020, dan deklarasi niat agar Inggris ikut serta dalam pengerahan kelompok pasukan multinasional untuk mendukung pertahanan dan rekonstruksi Ukraina setelah perang berakhir. Ini bukanlah kesepakatan timbal balik semacam barter. Ini adalah Inggris dan Ukraina yang membangun integrasi dan kerjasama pertahanan yang telah dikerjakan selama bertahun-tahun. Rusia tidak senang dengan semua ini, dan reaksinya sudah cukup menjelaskan segalanya. Putin baru saja dipaksa untuk menyaksikan Ukraina menambah satu lagi kekuatan jarak jauhnya. Memiliki kemampuan untuk membuat rudal Storm Shadow sendiri, membuat Ukraina menjadi ancaman jarak jauh yang lebih berbahaya bagi Rusia. Dan bukan berarti Ukraina belum mematikan sebelumnya. Ukraina telah mengidentifikasi serangan ke kedalaman wilayah musuh sebagai kunci untuk menghancurkan mesin perang Rusia dari dalam, baik dengan melumpuhkan Rusia secara ekonomi maupun menghancurkan rantai pasokan yang mengalir ke garis depan. Selain produksi Storm Shadow di masa depan, Zelensky mengatakan bahwa Ukraina memiliki kapasitas untuk membangun hingga 300 drone jarak jauh, masing-masing dengan jangkauan 3.000 km setiap harinya. Ukraina hanya membutuhkan pendanaan untuk mewujudkannya. Ukraina juga telah mengembangkan rudal balistik. Uji coba darat pada rudal balistik FP7 yang sedang dikembangkan oleh Firepoint, pembuat hibrida drone rudal Flamingo yang terkenal, telah selesai dilakukan menurut laporan PBB. Ukraina sekarang sedang bersiap untuk menguji coba rudal tersebut dalam pertempuran yang memiliki jangkauan sekitar 200 km melalui serangan terhadap target Rusia dalam waktu dekat, klaim CEO Firepoint, Irina Terek. Ukraina telah mengembangkan campuran mematikan senjata jarak jauh yang sedang dipaksakan kepada Putin. Menambahkan lebih banyak rudal Storm Shadow buatan Ukraina ke dalam campuran itu hanya akan membuat campuran tersebut semakin pahit bagi Presiden Rusia. Putin juga akan membenci kenyataan bahwa langkah terbaru Inggris berarti Ukraina mendapatkan lebih banyak kendali atas berapa banyak Storm Shadow yang dimilikinya dan bagaimana mereka menggunakan rudal tersebut. Setelah jalur perakitan tersedia, Ukraina akan dapat mengendalikan tingkat produksi, pengisian ulang, dan pemeliharaan daripada bergantung pada persediaan asing untuk memungkinkan serangan Storm Shadow mereka. Kita bahkan mungkin akan melihat Ukraina diberikan izin untuk memodifikasi Storm Shadow sesuai kebutuhannya sendiri, mungkin dengan mengadaptasinya agar bisa diluncurkan dari darat atau mengubah sistem pemandunya. Semua ini adalah kemungkinan. Rusia tahu hal ini lebih baik daripada siapapun, dan mereka sangat marah kepada Inggris. Menjelang kunjungan Burnham ke Kiev, Rusia memutuskan untuk menarik duta besarnya dari Inggris dalam langkah yang jelas-jelas dimaksudkan untuk mengintimidasi Perdana Menteri Inggris. Andrew Kellan, yang telah menjabat sebagai duta besar selama 7 tahun, sebenarnya sudah ditarik sebulan sebelum kunjungan tersebut, meskipun berita tentang keputusan Rusia itu baru muncul pada 23 Agustus. Penarikan itu juga terjadi setelah kedutaan Rusia di Inggris menjanjikan konsekuensi atas keputusan Inggris untuk memberikan drone serang kepada Ukraina. Rusia akan marah karena Inggris memungkinkan Ukraina membangun sesuatu yang lebih kuat daripada drone sekarang. Dan kita bisa melihat hal itu dalam respons Kremlin pada 25 Agustus terhadap kunjungan Burnham. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Andrei Fedorov mengatakan mungkin akan ada respons semi-militer oleh pihak yang tidak diketahui terhadap pabrik drone Inggris karena Inggris membagikan informasi Storm Shadow kepada Ukraina. Rusia bahkan tidak lagi berusaha bersembunyi di balik dalih penyangkalan yang masuk akal.
Tidak ada yang percaya sumbernya akan tidak diketahui, apalagi ketika yang membuat klaim adalah mantan Menteri Rusia sendiri. Ancaman-ancaman ini adalah bagian dari permainan psikologis yang coba dimainkan Putin terhadap negara-negara yang membuatnya kesal. Namun hal itu sebenarnya bukan sesuatu yang buruk. Setiap kali Rusia mulai mengeluarkan ancaman, itu sebenarnya menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa Kremlin sedang terguncang. Upaya apapun yang pernah dilakukan di masa lalu untuk menakut-nakuti Inggris agar menarik dukungan untuk Ukraina telah gagal. Jadi ancamannya semakin meningkat, tidak selalu karena Rusia bisa menindaklanjuti ancaman-ancaman itu, tetapi karena Putin dan kroni-kroninya sedang mencari satu ancaman ajaib yang tiba-tiba akan membuat Inggris mundur. Rusia tidak akan menemukan ancaman itu. Meskipun menarik duta besar adalah trik baru, gagasan bahwa Rusia akan melancarkan semacam serangan hibrida ke fasilitas Inggris bukanlah hal baru. Rusia telah melakukan itu hampir sejak awal invasi Putin. Seperti yang ditunjukkan oleh Independent, media Kremlin telah mengeluarkan ancaman terhadap Inggris sejak tahun 2022. Media tersebut memberikan contoh presenter TV pro-perang Vladimir Solovyov yang berbicara tentang melancarkan serangan nuklir ke Inggris dengan rudal Sarmat dan orang lain yang mencoba memposisikan Inggris sebagai dalang jahat di balik semua kebijakan Barat yang berkaitan dengan Rusia. Jadi, ancaman terbaru ini tidak akan berpengaruh apa-apa bagi Inggris. Itu tidak berarti ancaman tersebut akan dianggap enteng. Tidak semuanya omong kosong, tetapi Rusia akan gagal menakut-nakuti Inggris agar tidak bertindak seperti yang sudah sering terjadi di masa lalu. Tidak ada yang mengatakannya lebih baik daripada Burnham sendiri. Menjelang keputusan besar Inggris, Burnham menyatakan, "Kami bukan teman di saat senang saja, kami akan ada di saat Ukraina membutuhkan dan itu tidak akan berubah." Untuk membuktikannya, Inggris baru saja memberikan Ukraina akses ke senjata segala cuaca yang dapat menghancurkan Rusia. Antek-antek Putin akan mengancam dan membujuk, tetapi mereka tidak akan bisa menghentikan badai yang akan menerpa mereka. Sejujurnya, Rusia tidak memiliki rekam jejak yang baik dengan ancaman-ancamannya. Polandia adalah negara lain yang sudah terlalu sering mendengar ancaman dari Kremlin. Tanggapan mereka adalah membangun pasukan raksasa yang akan menjadi momok bagi Rusia. Dan Anda bisa mengetahui semuanya dengan menonton video kami. Namun sebelum Anda pergi, ini adalah pengingat bahwa kami adalah orang-orang nyata yang memproduksi laporan militer yang telah diteliti dan diperiksa kebenarannya. Jika Anda ingin mendukung hal itu, silakan berlangganan, bagikan pendapat Anda di bawah, dan pertimbangkan untuk menjadi anggota agar bisa mendapatkan konten eksklusif yang tidak kami publikasikan secara umum. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.